Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1671, Tuan yang tak terbatas. Era terkuat dalam sejarah. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Ibu, kehendak tertinggi tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian, kan?" Qin Guan mengangguk, tentu saja. Dia seharusnya sudah merencanakannya sejak lama. Ye Guan sedikit mengernyit. Qin Guan berkata, tetapi orang ini tidak ada dalam hubungan sebab dan akibat, jadi tidak ada cara untuk menyelidiki, tidak ada yang dapat ditemukan. Sambil berbicara, dia menoleh dan melihat layar cahaya pertama di sebelah kanan. Dia menjentikkan jarinya, dan pemandangan tiba-tiba muncul di layar cahaya itu. Melihat pemandangan ini, Ye Guan tercengang, karena dia pernah melihatnya sebelumnya di reruntuhan makam suci. Dalam gambar orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang menerobos lingkaran berkumpul di bawah jalan langit, dan kemudian bergegas menuju jalan langit satu demi satu. Dan di antara langit dan bumi itu, berdirilah seorang pria parubaya berjubah merah. Pria berjubah merah itu mengenakan jubah longgar dan meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya. Bahkan melalui tirai tipis, orang bisa merasakan tekanan mengerikan yang memancar darinya. Pada saat ini, pria berjubah merah itu tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Guan dan Qin Guan, dan akhirnya tatapannya tertuju pada Ye Guan. Saling memandang melintasi tahun-tahun sejarah. Ye Guan menatap mata pria berjubah merah itu. Dia yakin bahwa pihak lain sedang menatapnya. Pria parubaya itu menatapnya dengan penuh arti dan kemudian menoleh. Pada saat ini, gambar pada tirai cahaya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Ye Guan berkata, "Apakah ini era kuno yang kacau di reruntuhan makam dewa?" Qin Guan mengangguk, era kuno kekacauan. Yang ada di depan kita adalah penguasa era kuno kekacauan, kekuatannya berada di puncak level ke-9 lingkaran pemecah. Ye Guan menoleh ke arah Qin Guan, menembus level ke-9. Qin Guan berkata, "Ini adalah alam tertinggi di alam semesta saat ini. Harus dikatakan bahwa ini adalah alam tertinggi di seluruh alam semesta saat ini." Ye Guan bertanya, "Di mana Bibitu dan yang lainnya?" Qin Guan berkata, mereka tidak mengolah alam, tetapi ada juga batas atas untuk tidak mengolah alam. Misalnya, 3 pedang berada pada satu tingkat, dan yang lainnya berada pada tingkat lain, mereka berbeda. Ye Guan mengangguk sedikit, aku mengerti. Qin Guan melihat ke tirai cahaya di ujung kanan dan berkata dengan lembut, kami telah menemukan bahwa orang-orang kuat di era kuno yang kacau itu bertempur hebat dengan kehendak tertinggi di jalan surgawi. Setelah pertempuran itu, era kuno yang kacau itu lenyap dalam sungai sejarah yang panjang dan sepenuhnya menjadi bagian dari masa lalu. Ye Guan tiba-tiba berkata, Ibu, setiap kali kehendak tertinggi memulai kembali suatu era, kekuatannya akan meningkatkan. Qin Guan berkata, tidak diragukan lagi, itu akan menjadi lebih kuat. Ye Guan terdiam. Qin Guan menatap tirai cahaya kedua. Dia mengetuknya pelan, dan tirai cahaya itu tiba-tiba beriak seperti gelombang air. Tak lama kemudian, sebuah gambar muncul di dalamnya. Di balik tirai cahaya itu, ada sebuah kota yang sunyi. Seluruh kota itu kosong. Di depan gerbang kota, ada sebuah kursi goyang dengan boneka kain di atasnya. Selain itu, tidak ada apa-apa. Ye Guan sedikit bingung. Qin Guan menatap kursi di balik tirai tipis. Ada seseorang di kursi itu, tapi kita tidak bisa melihatnya. Ye Guan menoleh ke arah Qin Guan, yang berkata era ini sangat aneh.
Semua relik dan teks yang terkait dengannya telah lenyap sepenuhnya dan tidak dapat dilacak. Di seluruh era ini, hanya ada kota dan kursi ini. Selain itu, tidak ada yang lain. Aku menamainya secara berurutan, jadi untuk sementara aku akan menamainya era ketiga. Ye Guan menatap kursi itu. Dia bisa merasakan ada sepasang mata yang sedang menatapnya, tetapi dia tidak bisa melihat orang itu. Pada saat itu, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mengangkat boneka kain itu, dan saat boneka kain itu diangkat, seluruh gambar mulai menjadi kabur. Tak lama kemudian, gambar itu berhenti tiba-tiba. Qin Guan menatap tirai cahaya ketiga. Ia menyatukan jari-jarinya dan mengetuknya pelan. Tirai cahaya itu mulai beriak, dan tak lama kemudian, gambar-gambar muncul di dalamnya. Lokasinya juga di Jalan Surgawi. Banyak sekali orang-orang kuat berkumpul di sekitar Jalan Surgawi. Orang-orang kuat ini bukan hanya manusia, tetapi juga monster dan ras lainnya. Yang paling menarik perhatian adalah dua binatang raksasa di bawah Jalan Surgawi. Dua binatang raksasa itu seperti gunung. Monster di sebelah kiri berbentuk seperti manusia, dengan sisik tebal sekeras besi di sekujur tubuhnya. Setiap sisik seperti bintang, memancarkan cahaya dingin. Kepalanya besar, dan tanduk besar menonjol dari kedua sisi dahinya, melengkung seperti kait, memancarkan napas yang menakutkan dan tajam. Setiap kali melangkah maju, dunia akan berguncang hebat, seperti gempa bumi besar, sangat mengerikan. Ribuan kaki di sebelah kanannya, ada monster lain yang sama besarnya dengan gunung. Bulu-bulu di tubuhnya seperti api yang menyala-nyala. Monster itu tidak memiliki sisik, tetapi tinggi dan berotot. Monster itu memiliki kekuatan tak terbatas. Matanya yang besar seperti bilah pisau. Kemanapun dia memandang, waktu dan ruang terkoyak. Kedua monster itu memimpin, berlari menuju jalan di langit, seolah-olah mereka bisa menghancurkan segalanya. Dan tepat di antara kedua monster itu, berdiri seorang pria parubaya. Ia bertelanjang dada, hanya mengenakan kulit binatang di tubuh bagian bawahnya. Rambutnya panjang terurai di bahunya, seperti orang biadab. Matanya tertuju ke ujung jalan, dan ada tekad di matanya yang menembus hingga ke tulang-tulangnya. Pada saat ini, dia seperti merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh, tatapan matanya tajam ke arah Ye Guan. Potong masa depan dalam tahun-tahun yang tak berujung. Ledakan. Dalam sekejap niat pedang yang tak terkalahkan melonjak keluar dari tubuh Ye Guan, menahan aura yang menakutkan itu. Niat pedang yang tak terkalahkan menahan aura yang menakutkan itu dengan sekuat tenaga. Meskipun tahun-tahun yang tak berujung telah berlalu, aura itu masih sangat kuat. Niat pedang yang tak terkalahkan milik Ye Guan benar-benar mulai ditekan sedikit demi sedikit. Ye Guan juga menatap pria itu. Mata mereka bertemu satu sama lain melintasi waktu dan ruang yang tak berujung. Tidak ada rasa takut atau menyerah di mata Ye Guan. Hanya semangat juang yang tak terkalahkan. Qin Guan berdiri di samping dan tidak campur tangan. Ketika lelaki berkulit binatang itu melihat niat pedang Ye Guan yang tak terkalahkan, secercah keterkejutan melintas di matanya yang dalam. Dia melirik Ye Guan, lalu menarik kembali tatapannya. Di depan tirai cahaya, aura mengerikan itu tiba-tiba surut seperti air pasang. Dan semuanya kembali normal. Di dalam tirai cahaya, pria berkulit binatang itu tiba-tiba melayang ke langit dan jatuh langsung ke jalan. Ketika gambar bergerak ke ujung jalan, seluruh tirai cahaya tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian gambar itu berangsur-angsur menghilang. Ye Guan berkata dengan serius, "Bu, apa ini?" Qin Guan berkata,
Pada era 100 ras, peradaban seni bela diri sangat gemilang selama era ini. Para jenius super muncul dari semua ras. Pria tadi adalah pemimpin 100 ras. Wilayah kekuasaannya juga merupakan tingkat ke-9 dari lingkaran, dan dia berlatih seni bela diri dan latihan fisik. Kami menemukan beberapa informasi relevan di reruntuhan 100 ras. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, orang ini sangat kuat. Qin Guan tersenyum dan berkata, dia adalah orang terkuat di era itu. Ye Guandao, masih ada celah antara aku dan mereka. Aura yang baru saja muncul sangat kuat. Meskipun tahun demi tahun telah berlalu di antara mereka, dia masih bisa merasakan kengerian di dalamnya. Jika dia menghadapinya secara langsung, itu pasti akan lebih mengerikan. Qin Guan tiba-tiba berkata, di era ini, ada 6 orang yang telah menembus lingkaran 90%, dan ada banyak orang lain yang telah menembus lingkaran 80%. Namun, bahkan peradaban kosmik yang menakutkan seperti ini pada akhirnya tidak dapat naik ke surga, dan akhirnya hancur dan menghilang dalam sungai sejarah yang panjang. Jalan menuju surga. Ye Guan tiba-tiba bertanya, Ibu, apakah pemilik Penadao juga orang yang memiliki kehendak tertinggi? Qin Guan mengangguk. Ya, saat ini, dialah satu-satunya yang paling memahami kehendak tertinggi. Ye Guan segera berkata, bunuh dia dulu, dia benar-benar memiliki kebencian yang mendalam terhadap pemilik Penadao. Dia tidak memiliki begitu banyak pemikiran tentang apakah ada kehendak tertinggi atau tidak. Tetapi pemilik Penadao harus mati terlebih dahulu. Qin Guan tersenyum dan berkata, dia tidak bisa dibunuh kecuali bibimu Sukun dan yang lainnya mengambil tindakan. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Qin Guan melanjutkan, orang ini agak istimewa, dan tujuannya sangat tidak jelas. Kamu dapat berbicara dengannya setelah kamu pergi ke Bima Sakti. Cahaya dingin melintas di mata Ye Guan, tentu saja aku akan pergi. Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan Dao Gou ini. Sial, ketika dia memikirkan orang ini, darahnya yang gila tidak bisa tidak mendidih. Ye Guan menatap bagian terakhir dari tirai cahaya itu. Bu, apa ini? Qin Guan menatap tirai cahaya itu. Matanya menunjukkan sedikit kesungguhan, reruntuhan kuno. Ye Guan berkata, mari kita lihat. Qin Guan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menontonnya. Ye Guan sedikit bingung. Qin Guan menatap tirai cahaya itu dan berkata, periode waktu itu disegel secara paksa oleh seseorang dengan kekuatan magis tertinggi. Tidak mungkin untuk memprediksinya. Ye Guan agak terkejut, tidak dapat diprediksi. Qin Guan mengangguk, itu adalah periode waktu yang tidak dapat diprediksi, dan semuanya tidak diketahui. Kami ingin mencari beberapa informasi yang terkait dengan era itu di reruntuhan zaman kuno, tetapi kami tidak menemukan apapun. Hanya ada sebuah prasasti batu di reruntuhan zaman kuno, yang bertuliskan, zaman kuno. Selain itu, tidak ada yang lain. Orang-orang kami selalu ingin menyimpulkan periode waktu itu melalui Dayan Yifa, tetapi mereka telah gagal selama bertahun-tahun. Namun, setelah Anda datang, kami dapat mencoba lagi. Ye Guan memandang Qin Guan, pedang King Xuanku. Qin Guan tersenyum dan berkata, ya. Ye Guan segera mengeluarkan pedang King Xuan dan menyerahkannya kepada Qin Guan. Namun Qin Guan berkata, apakah kamu sendiri berani pergi ke sana? Ye Guan sedikit terkejut. Saya akan pergi ke sana sendiri. Qin Guan tersenyum dan berkata, ya. Ye Guan juga tertawa. Oke, aku juga cukup penasaran dengan era kuno yang tidak diketahui ini. Qin Guan memperingatkan, ingat, jika kita memaksa masuk ke era kuno itu,
pasti akan membuat para ahli top era itu khawatir. Lihatlah era itu dan kembalilah. Jangan tinggal di sana, dan jangan ikut campur dalam era yang telah menjadi masa lalu itu, karena sebab dan akibat yang dihasilkan oleh era itu terlalu besar, dan ada kehendak tertinggi di atas sana. Oleh karena itu, kalian tidak boleh melakukan apapun untuk mengubah alam semesta itu. Lihat saja. Yang kita perlukan adalah mengetahui apakah ada ahli di atas tingkat ke-9 di era itu, sehingga dapat menyimpulkan kekuatan kehendak tertinggi. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Bu, lebih seriuslah. Setelah masuk, jangan ikut campur dalam urusan zaman manapun. Kamu tidak memiliki berkah keberuntungan bibimu sekarang, jadi kamu tidak dapat menghindari semua jenis karma. Jika kamu terkontaminasi oleh karma, konsekuensinya akan sangat serius. Apakah kamu mengerti?" Ye Guan mengangguk, "Bu, saya mengerti." Qin Guan berkata, "Kau tidak tahu apa-apa, aku sudah menemukan seorang penolong untukmu. Ini dia." Hei, pada saat ini, tiba-tiba terdengar tawa vulgar dari samping. Ye Guan, Ye Guan menoleh dan melihat seorang pria melangkah ke arahnya. Rambutnya panjang terurai di bahunya, segelas anggur di tangan kirinya, dan cerutu di tangan kanannya. Dia tampak sangat tenang dan tidak terkendali. Orang yang datang itu tidak lain adalah sang penguasa keabadian. Ye Guan sedikit terkejut. Lord Wubian tertawa dan berkata, "Wah, kita bertemu lagi." Ye Guan Dao, senior, itu kamu? Tuan Wubian agak tidak puas. "Apa maksudmu dengan senior? Panggil saja aku paman." Rencana saat ini adalah menyelesaikannya dalam beberapa lusin bab, karena saya katakan di awal buku bahwa buku ini tidak akan sepanjang The Sword of One Sword dan The Invincible Sword Domain. Sekarang buku ini memiliki lebih dari 5 juta kata, dan The Sword of One Sword dan The Invincible Sword Domain, keduanya hampir 10 juta kata. Jika butuh waktu selama itu, buku ini akan benar-benar seperti boneka bersarang. Setelah ini selesai, tidak akan ada buku baru yang dirilis untuk sementara waktu, karena saya ingin menyelesaikan buku ini dan menulis akhir yang baik untuknya, sehingga ia memiliki awal dan akhir. Meskipun saya dimarahi setiap hari, saya masih merasa sedikit enggan ketika menulis akhir cerita baru-baru ini. Saya merasa enggan berpisah dengan beberapa karakter dalam buku, dan saya juga merasa enggan berpisah dengan para pembaca yang selalu mendukung saya. Tetapi buku ini benar-benar perlu diselesaikan. Saya akan berusaha semampu saya untuk menulis akhir cerita ini. Akhirnya, Anda dapat mengikuti akun publik WeChat saya, King Luan Pig, yang berisi beberapa bab tambahan dan beberapa foto yang tidak nyaman disebutkan di sini. Bab 1672, tidak yakin tentang pertempuran ini. Paman Wubian. Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam, tetapi dia tidak punya cara untuk menyangkalnya. Oh sial, ia tahu bahwa orang ini adalah saudara kandung ayahnya yang diakui. Maka berdasarkan senioritas, ia benar-benar harus memanggilnya paman. Qin Guan menatap Tuan Wubian dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu." Tuan Wubian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku di sini untuk memastikan dia tidak membuat masalah di sana." Melihat Qin Guan masih sedikit khawatir, Ye Guan pun berkata, "Ibu, jangan khawatir. Aku tidak seperti kakekku yang keras terhadap orang lain. Aku telah banyak menderita selama bertahun-tahun dan telah belajar untuk rendah hati dan rendah hati. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membuat masalah. Jika aku membuat masalah dan tidak bisa menang, aku pasti akan segera melarikan diri." Qin Guan mengangguk dan berkata dengan lembut,
Ibu tahu karaktermu. Kamu rendah hati, dan kamu adalah orang yang jujur A kelas 1. Yang ibu takutkan adalah darah gila di tubuhmu. Darah ini tidak lurus, dan ibu takut itu akan menyesatkanmu. Garis keturunan iblis gila. Sungguh-sungguh dizalimi. Semoga Tuhan mengasihaninya. Apakah orang ini orang yang jujur? Apakah dia takut menjadi orang jahat? Merasa dirugikan dan dirugikan, tetapi tidak berani bersuara. Ye Guan juga agak malu. Ternyata citranya di depan ibunya begitu hebat dan cemerlang. Penguasa Wubian menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Ye Guan mewarisi kepribadian ayahnya. Mereka berdua benar-benar lebih licik daripada satu sama lain. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Ye Guan lebih licik, tetapi dia tampak sangat jujur di permukaan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bu, ayo pergi." Setelah mengatakan ini, dia menatap Lord Wubian dan berkata, "Senior, mari kita kembali ke masa lalu." Palu, penguasa tanpa batas, tertawa dan berkata, "Kalian, zaman kuno itu terjadi puluhan triliun tahun yang lalu. Apakah menurutmu kita berdua memiliki kemampuan untuk pergi ke hulu ke tempat itu? Selain itu, kita tidak tahu berapa banyak rintangan yang akan kita hadapi di sepanjang jalan." Ye Guan kemudian menyadari bahwa kali ini melawan arus waktu tidaklah sesederhana itu. Dia menatap Qin Guan, dan Qin Guan berkata, "Kalian ikuti aku." Sambil berbicara, dia membawa Ye Guan dan Lord Wubian ke medan bintang lain. Begitu mereka tiba di medan bintang ini, Ye Guan terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Medan bintang ini adalah formasi besar. Bintang-bintang tak berujung di sekitarnya beroperasi menurut aturan tertentu. Kekuatan bintang yang tak terbatas terus-menerus terkumpul dari kedalaman alam semesta ke medan bintang ini. Ye Guan sedikit terkejut. "Bu, apa ini?" Qin Guan berkata, "Secara teori, time transmission array dapat memindahkan Anda ke akhir waktu." Ye Guan Dao, bagaimana dengan situasi sebenarnya? Qin Guan tersenyum dan berkata, "Faktanya, akan ada banyak masalah, dan itu adalah masalah yang tidak diketahui." Ye Guan mengangguk, "Aku mengerti." Qin Guan berkata, "Apakah kamu perlu memakai beberapa perlengkapan? Ada banyak benda suci tertinggi, kamu dapat memilih apapun yang kamu suka." Ye Guan menyeringai, "Tidak perlu, pedangku adalah perlengkapan terbaik." Qin Guan tersenyum dan berkata, Oke. Sembari berbicara, dia menoleh dan melihat ke samping. Aktifkan susunan teleportasi. Saat suara itu jatuh, seluruh galaksi tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, cahaya bintang yang tak berujung berkumpul di kaki Ye Guan dan penguasa Wubian. Sebuah kekuatan yang mengerikan melonjak dari bawah kaki Ye Guan dan penguasa Wubian, dan kemudian menyelimuti mereka. Kemudian, kekuatan yang mengerikan itu langsung menembus penghalang waktu dan ruang, dan bergegas ke sungai waktu yang tak berujung bersama mereka berdua. Pergi ke hulu. Qin Guan menatap Ye Guan yang telah menghilang di dalam sungai waktu yang panjang dan berkata dengan lembut, "Si kecil, kau harus memanfaatkan kesempatan ini." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Sesaat kemudian, dia tiba di peradaban bintang. Setelah mengetahui kedatangan Qin Guan, kepala suku peradaban Kunsing, Muling, secara pribadi memimpin orang-orangnya untuk menyambutnya. Ketika Muling melihat Qin Guan dari kejauhan, ia segera mengepalkan tinjunya dan membungkuk, berkata dengan penuh semangat, "Tuan Qin, kehadiran Anda di sini benar-benar membawa kemuliaan bagi peradaban Kunsing kami. Ayo, mainkan musik, dan tampilkan pertunjukan kembang api bintang untuk Tuan Qin."
Meskipun perilaku Muling agak menyanjung, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang memandang rendah dirinya. Sebaliknya, mereka hanya merasa bahwa Muling belum cukup berbuat. Uang. Peradaban bintang berutang begitu banyak uang kepada orang lain. Jika mereka ada di sini untuk menagih utang, maka peradaban-peradaban bintang akan mengalami kemunduran dalam waktu yang tidak diketahui berapa tahun. Tidak ada peradaban yang membutuhkan uang sebanyak peradaban bintang. Orang yang menganggap martabat lebih penting daripada uang, terlalu muda atau tidak pernah miskin. Qin Guan tersenyum dan berkata, Patriark Ling tidak perlu melakukan ini. Aku datang kepadamu kali ini karena aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Mendengar kata-kata ini, Muling dan yang lainnya merasa gugup. Mungkinkah seseorang benar-benar datang untuk menagih hutang? Muling menatap seorang tetua di sebelahnya, memintanya untuk segera memanggil Mu Xinghe dan saudara perempuannya. Yang terakhir mengerti dan segera berbalik dan pergi. Muling dan sekelompok tetua mengundang Qin Guan ke aula. Setelah para pelayan menyajikan teh spiritual, para tetua peradaban bintang juga masuk bersama Mu Xinghe dan Mu Xingchen. Kakak beradik itu tampak bingung. Muling berkata dengan gugup, Tuan Qin, jangan khawatir, kami pasti akan membayar kembali uang yang kami berutang ke Paviliun Xianbao. Kami di peradaban Kungsing bukanlah tipe orang yang menolak untuk membayar utang mereka, tetapi baru-baru ini kami. Qin Guan tersenyum dan berkata, Patriark Ling salah paham. Aku tidak datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan masalah itu. Muling sedikit terkejut. Apa itu? Qin Guan tiba-tiba melihat ke arah Mu Xinghe dan Mu Xingchen yang tidak jauh, dan berkata sambil tersenyum, kemarilah. Seorang tetua di samping Mu Xinghe berkata dengan gembira, cepat pergi, ini Master Paviliun Qian, cepat. Master Paviliun Qin, Mu Xinghe dan Mu Xingchen juga bersemangat. Ini adalah orang terkaya di alam semesta. Mu Xinghe dan Mu Xingchen berjalan ke arah Qin Guan dengan gugup. Qin Guan menatap mereka dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Sambil berbicara, dia menatap Muling dan berkata, Ketua Ling, begitulah adanya. Kedua bocah kecil ini ditakdirkan untuk bersama putraku, jadi aku ingin mereka berlatih di menara batu latihan Paviliun Xianbao-ku. Paviliun Wuku juga akan membantu mereka meningkatkan kemampuan diri. Aku akan membayar semua kristal inti bintang yang dibutuhkan untuk latihan mereka. Begitu kata-kata ini diucapkan, para tetua peradaban bintang di lapangan semuanya tercengang. Setelah hening sejenak, semua orang mulai gemetar karena kegembiraan. Muling berkata dengan suara gemetar, Tuan Qin, ini. Mu Xinghe tiba-tiba berlutut, Tuan Qin, Anda adalah ibu dari kakak laki-laki tertua saya, yang berarti Anda adalah saudara kami. Kami bersujud kepada Anda. Saat dia berkata demikian, dia menundukkan kepalanya dengan keras. Dia menyadari sesuatu dan dengan cepat menarik adiknya, Mu Xingchen, ke sampingnya. Mu Xingchen pun tersadar kembali, lalu buru-buru berlutut dan berkata, Ibu, aku bersujud padamu. Dia membungkuk hormat. Mu Xinghe, Setiap orang, melihat Mu Xingchen di depannya, Qin Guan tersenyum lembut. Dia mengangkat tangan kanannya dengan lembut, dan kedua saudara lelaki dan perempuan itu langsung terangkat oleh kekuatan yang lembut. Dia tersenyum dan berkata, ada satu hal lagi. Aku telah memutuskan untuk mensponsori semua orang kuat di atas alam pemecah dewa di peradaban bintang. Tidak hanya itu, aku juga akan memberimu kristal inti bintang sehingga kamu dapat terus mempelajari hukum Dao Xing dan membantumu menerobos belenggu peradaban.
Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang kuat dari peradaban bintang di lapangan membeku di tempat dan seluruh aula menjadi sunyi senyap. Pemimpin klan, Muling, adalah orang pertama yang tersadar. Dia perlahan berdiri dan gemetar. Tuan Qin, ini, apakah yang Anda katakan? Benar. Qin Guan berkata, aku tidak akan datang jauh-jauh ke sini untuk mempermainkanmu, bukan. Setelah mendapat konfirmasi Qin Guan, semua orang kuat dari peradaban bintang di aula menjadi bersemangat. Sebaliknya, Muling menjadi jauh lebih tenang. Ia ragu sejenak, lalu bertanya, Tuan Qin, mengapa Anda ingin melakukan ini? Semua orang di aula juga memandang Qin Guan, bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba melakukan ini. Qin Guan menatap Mu Xinghe dan Mu Xingchen di depannya dan berkata sambil tersenyum, alasan mengapa aku menghasilkan uang adalah karena anakku. Karena kedua anak kecil ini adalah teman anakku, dan kamu dalam kesulitan. Aku tentu akan membantumu jika aku bisa. Sambil berbicara, dia berdiri dan berkata, kedua bocah kecil itu bisa berangkat sekarang ke paviliun harta karun abadi untuk berlatih menara batu. Mengenai bantuan untuk peradaban bintang, seseorang akan segera mengirimkannya. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar. Muling dan yang lainnya segera berdiri untuk mengantarnya pergi. Mu Xingchen tiba-tiba mengangkat busur panjangnya tinggi-tinggi. Aku akan melayani saudara Ye Guan sampai mati. Setiap orang Qin Guan pergi ke klan Tuogu dan keluarga Xiao di wilayah utara satu demi satu. Dia tidak pelit dengan kedua peradaban ini dan langsung membuka paviliun harta karun abadi dan menara batu untuk pelatihan bagi generasi muda dari kedua peradaban secara gratis. Tuogu Yuan dan Xiao Yuanqi bahkan bisa memasuki paviliun bela diri dan mendapatkan bimbingan dari orang-orang di paviliun bela diri. Banyak orang berpikir bahwa Tuogu Yuan dan Xiao Yuanqi hanya beruntung. Qin Guan datang ke alam semesta utama, dan langsung menuju ke sebuah aula. Di balik meja, seorang wanita perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Qin Guan. Wanita ini tidak lain adalah Sui Gujin. Sui Gujin berdiri perlahan dan menatap Qin Guan, siapa kamu? Qin Guan tersenyum dan berkata, saya ibunya. Sui Gujin sedikit tertegun. Qin Guan menghampiri Sui Gujin, dia melirik dokumen resmi yang bertumpuk rapat, lalu berkata, ikutlah denganku. Sui Gujin bertanya, apakah jalannya telah berakhir? Qin Guan menatap Sui Gujin dan tersenyum, seperti yang dikatakan orang-orang di bawah, kamu sangat cerdas. Sui Gujin tidak mengatakan apa-apa. Qin Guan berkata, saya baru saja berjalan-jalan di luar. Tata kelola tempat ini jauh lebih baik dari yang saya kira. Sistemnya sangat lengkap. Sungguh menakjubkan. Sui Gujin berkata, Tuan Qin, Anda terlalu baik. Ini hanya insiden kecil. Qin Guan tersenyum dan berkata, ayo pergi. Sui Gujin menggelengkan kepalanya. Qin Guan menatap Sui Gujin, yang berkata dengan tenang, jalannya telah berakhir, dan akhir itu jelas bukan seperti yang dapat kubayangkan sekarang. Aku tidak dapat membantunya jika aku pergi ke sana. Setidaknya aku dapat melakukan sesuatu di sini. Qin Guan berkata, pada saat ini, keluarga harus bersatu kembali. Sambil berbicara, dia menarik Sui Gujin keluar dan berkata, seseorang akan datang untuk mengambil alih tempat ini. Sui Gujin berkata, kamu tidak yakin tentang pertempuran ini? Qin Guan berkata tanpa ragu, tidak. Bersambung.